Pemirsa, usai ditetapkan tersangka korupsi gratifikasi oleh KPK, rumah pribadi Gubernur Papua Lukas NMB dijaga ketat ratusan pendukungnya. Massa meminta Lukas NMB tidak keluar rumah agar tidak ditangkap KPK. Kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas NMB dijaga ketat oleh ratusan warga pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Massa tampak berjaga di kediaman Lukas NMB di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Bahkan massa melarang orang nomor 1 di Papua ini keluar rumah karena khawatir akan ditangkap oleh KPK. Jadi, saksi saya ada. Berita apa? Saya bawa Bangka Muda. Saya sendiri bawa ke salah. Kita apa? Pengamanan yang dilakukan massa pendukung Lukas NMB ini menurut juru bicara Gubernur Papua tanpa ada pengerahan dan mereka juga sudah diminta kembali ke rumah masing-masing. Namun para pendukung Lukas NMB tetap bertahan. Masih berada di kediaman di Koya dan masih dijaga begitu oleh masyarakat dan keluarga beliau, dan jumlahnya cukup banyak sampai tadi malam ribuan. Tadi juga beliau minta untuk jangan terlalu banyak yang di sana, sehingga sebagian sudah mulai diminta untuk kembali ke kediaman masing-masing. Nah, ini tanpa diarahkan. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka pada 5 September lalu dalam kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Dari Jayapura, Papua, Omega Batkorumbawa iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan warga pendukung Gubernur Papua lainnya menggelar aksi unjuk rasa di pusat kota Jayapura. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak akan menjemput paksa Lukas NMB karena mempertimbangkan situasi di Papua yang memanas. Lebih dari 2 pekan ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Papua Lukas NMB sampai saat ini masih belum dapat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebaliknya, hari ini ratusan warga Papua menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan Gubernur Papua sebagai tersangka kasus korupsi. Demo dipusatkan di Taman Imbi, Kota Jayapura. Massa bergerak dari sejumlah titik, diantaranya daerah Sentani, Expo Waena, Abepura, Angkasa, dan daerah Yapis. Dampak aksi unjuk rasa, situasi di Kota Jayapura terpantau lengang. Hampir seluruh ruko dan pertokoan memilih tutup karena khawatir terjadi kericuhan. Sementara itu, 2.000 personel gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi. Setelah menyiagakan kendaraan anti huru-hara, aparat juga berjaga dengan peralatan lengkap untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan. Tetap ya, ini hak yang harus kita juga lindungi ya. Kita tentunya tetap memberikan keamanan. Dan juga sekitar 2.000 personil ya Polri, sudah kita TNI Polri dan juga stakeholder lain sudah kita siapkan untuk melakukan pengamanan. Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan penyidikan Lukas NMB merupakan tindak lanjut laporan masyarakat dan tidak ada kriminalisasi dalam penetapan Gubernur Papua sebagai tersangka. KPK berharap tersangka bisa kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan. KPK berharap tersangka dapat kooperatif memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK sehingga dapat menyampaikan hak-haknya langsung di hadapan tim penyidik KPK. Perlu kami tegaskan, proses penyidikan yang KPK lakukan ini telah memenuhi proses hukum sehingga hak-hak dari tersangka pun kami pastikan juga diberikan sesuai dengan ketentuan. Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan KPK sebagai tersangka lantaran diduga menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Atas kasus itu ia dipanggil KPK untuk diperiksa di Makobrimob Polda Papua pada hari Senin lalu, namun tidak hadir dengan alasan sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Papua Lukas NMB bukan hanya 1 miliar rupiah, melainkan ratusan miliar rupiah. Sementara dari salah satu hasil analisis PPATK, terdapat transaksi setoran tunai di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Dugaan korupsi yang
dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir, jadi bukan 1 miliar. Yang ketiga, ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini, misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang Proses terkait dengan LE ini sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu, tepatnya di 2017. Jadi sejak 2017 sampai hari ini PPATK sudah menyampaikan hasil analisis sebanyak 12 hasil analisis kepada KPK. Variasi kasusnya ada setoran tunai, kemudian ada setoran melalui nomini-nomini ya, pihak-pihak lain. Angkanya dari 1 miliar sampai ratusan miliar. Sebagai contoh teman-teman, sebelum dalam waktu singkat ini terkait dengan penghentian, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis. Kita ke informasi lain, pemirsa, sebuah minibus nyaris terjun dari lantai 2 tempat parkir Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur siang tadi. Peristiwa diduga terjadi karena laju kendaraan terlalu kencang saat menaiki area parkir. Kondisi minibus ini nyaris terjun ke lantai bawah, namun beruntung tersangkut besi pembatas parkiran. Kecelakaan yang terjadi di atas kedai roti membuat karyawan sempat panik dan langsung menyelamatkan diri. Minibus kemudian berhasil dievakuasi petugas dengan cara ditarik menggunakan kendaraan lain. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara pengemudi mobil yang merupakan seorang wanita sempat syok. Pemirsa, polisi akan menyelidiki siapa orang yang diduga membakar ilalang yang menimbulkan asap pekat dan menyebabkan kecelakaan di ruas tol Pejagan Pemalang. 1 orang meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun tersebut. Polisi masih mendalami kecelakaan beruntun yang menewaskan anak Jamintel Kejaksaan Agung di ruas tol Pejagan Pemalang. Hingga saat ini proses penyelidikan masih berlangsung dan akan ditentukan siapa yang menjadi tersangka saat gelar perkara. Kita kirim ke Jakarta tadi malam. Jadi saat ini kami sedang mengembangkan lidik dan sidik. Apakah dibakar atau terbakar? Ini nanti kita akan koordinasi sama reserse, masih dalam lidik. Nanti akan kita simpulkan pada saat gelar. Asap dari kebakaran yang berada di pinggir tol, sebetulnya dari keterangan pihak jalan tol itu sudah mengetahui karena arealnya itu di luar, sehingga Polri akan memastikan apakah itu terbakar atau dibakar atau petani di situ atau masyarakat setempat. Ini masih dalam pendalaman karena masih pada proses lidik dan sidik. Sebelumnya, petugas gabungan dari unit PJR Tegal bersama Satlantas Polres Brebes menggelar olah TKP di lokasi kecelakaan beruntun tol Pejagan Pemalang. Selama olah TKP berlangsung, jalur tol arah Semarang ditutup sementara. Olah TKP dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dugaan sementara kecelakaan beruntun yang menewaskan 1 orang ini terjadi akibat kepulan asap pekat dari pembakaran lahan di pinggir tol.
Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Pejagan Pemalang, Brebes, Jawa Tengah Minggu sore. Kecelakaan melibatkan belasan kendaraan dan menyebabkan 1 orang meninggal dunia di lokasi. Dalam video yang direkam sesaat setelah kecelakaan, terlihat asap pekat di lokasi diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan yang menyebabkan jarak pandang pengemudi terganggu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Jenazah Ketua Dewan Pers Aziumardi Azra dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pemakaman Aziumardi dihadiri sejumlah tokoh nasional. Jenazah Ketua Dewan Pers Aziumardi Azra dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Selasa pagi. Jenazah diiringi kerabat dan keluarga ke liang lahat. Sejumlah tokoh nasional hadir memberi penghormatan terakhir bagi almarhum yang juga dikenal sebagai cendekiawan Muslim Indonesia. Di antaranya mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Proses pemakaman secara militer dengan Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai inspektur upacara. Aziumardi Azra meninggal pada usia 67 tahun. Semasa hidupnya, almarhum banyak berkiprah di dunia jurnalistik dan pendidikan serta mendapat berbagai penghargaan. Terakhir, tokoh yang telah membuat belasan buku ini terpilih sebagai Ketua Dewan Pers untuk periode 2022-2025. Dalam kesempatan ini kami semua tentu merasa sedih dan juga belasungkawa atas berkurangnya tokoh kita, tokoh ilmiah, tokoh masyarakat, tokoh ulama yang telah berbakti kepada bangsa sedemikian banyaknya. Dan dalam kesempatan ini tentu kita harapkan bahwa kita semua mendoakan akan arwah beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat yang tinggi. Aziumardi Azra meninggal dunia di Rumah Sakit Selangor Minggu siang waktu Malaysia. Aziumardi dirawat sejak 16 September akibat gangguan kesehatan saat kunjungan kerja ke Malaysia. Dari Jakarta, Tilami Aulia Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Seorang anak perempuan di Jawa Timur diperkosa oleh ayah tirinya selama 5 tahun. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.